Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Tama Edukasi. Dalam kesempatan video kali ini saya akan membahas rangkuman materi sejarah Indonesia kelas 11 semester 1 bab 2 tentang latar dan berkembangnya pergerakan nasional di Indonesia. Mari kita menelusuri lahirnya kesadaran kebangsaan dan berdirinya organisasi modern sebagai tonggak perjuangan menuju Indonesia merdeka. Materi ini materi jenjang SMA ataupun SMK ataupun MA, kurikulum merdeka. Agenda pembelajaran. Agenda pembelajaran kita yang pertama yaitu bagian subjudul A tentang faktor pendorong. Membahas kekuatan internal dan eksternal abad ke-19 hingga abad ke-20 yang menggerakkan dan melahirkan pemikiran pergerakan kebangsaan di Hindia Belanda. Yang kedua yaitu bagian subjudul ke B tentang organisasi pergerakan. Menganalisis sejarah, tokoh, strategi, dan kontribusi organisasi modern masa pergerakan. Mulai dari Budi Utomo pada tahun 1908 hingga Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Bagian pertama yaitu bagian ke A tentang faktor pendorong lahirnya pergerakan. Gambaran umum faktor pendorong. Ada faktor internal, yaitu dalam negeri. Lahir dari rasa penderitaan senasib yang sama akibat eksploitasi kolonial, kejayaan masa lalu Sriwijaya, Majapahit, serta munculnya golongan intelektual terdidik. Faktor eksternal, yaitu faktor luar negeri. Dipicu oleh kebangkitan gerakan nasionalis di Asia, yaitu di India, Filipina, dan juga Tiongkok, serta kemenangan dramatis Jepang atas Rusia pada tahun 1905. 1. Berkembangnya paham nasionalisme. Peralihan konsep identitas, mengubah cara pandang masyarakat dari loyalitas kedaerahan, yaitu provinsialisme, menjadi identitas satu bangsa yang bersatu. Peran media massa cetak, surat kabar seperti Medan, Prijaji, menyebarkan pemikiran kritis, mendidik pembaca, dan menyatukan suara kaum bumi putra. Lahirnya intelektual muda, terbentuknya pemikiran bahwa kemerdekaan hanya dapat dicapai dengan perjuangan kolektif yang terorganisasi secara modern. 2. Penyatuan wilayah Nusantara. Ada kebijakan Vak Nederlandica, yaitu pemerintah kolonial Belanda menyatukan seluruh kepulauan Nusantara secara administratif di bawah satu kekuasaan terpusat demi efisiensi eksploitasi ekonomi. Selanjutnya tentang efek samping integrasi, yaitu penyatuan wilayah ini tanpa sadar mempererat hubungan antar suku bangsa, mempermudah mobilitas antar daerah, dan melahirkan perasaan senasib sebagai satu wilayah terjajah. 3. Kebangkitan nasionalisme Asia. Yang pertama adalah kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905, mematahkan mitos superioritas bangsa kulit putih yaitu bangsa Eropa atas bangsa Asia, memberi kepercayaan diri moral yang masif. Selanjutnya yaitu yang kedua, Satyagraha Mahatma Gandhi, gerakan tanpa kekerasan yaitu ahimsa, dan kemandirian ekonomi yaitu Swadesi di India menginspirasi taktik non-kooperatif di Indonesia. Yang ketiga adalah revolusi Tiongkok pada tahun 1911. Gerakan Dr. Sun Yat-sen dengan gagasan San Min-chu yaitu nasionalisme, demokrasi, kesejahteraan, meruntuhkan sistem kekaisaran kuno. Yang keempat adalah modernisasi Hindia Belanda. Dampak kebijakan politik etis. Sejak tahun 1901, Belanda menerapkan politik etis
yaitu edukasi, irigasi, dan transmigrasi. Meskipun dirancang untuk kepentingan tenaga kerja murah kolonial, pilar edukasi melahirkan kaum elit baru terdidik melalui sekolah modern seperti Stopia di Batavia. Pilar politik etis dan pengaruhnya. Yang pertama ada edukasi, yaitu membuka sekolah umum bagi Bumiputra, melahirkan golongan cendekiawan berpikiran maju yang memimpin pergerakan. Yang kedua ada irigasi, yaitu membangun sarana pengairan perkebunan tanpa sengaja memperkuat stabilitas pangan lokal di beberapa daerah. Yang ketiga ada transmigrasi, yaitu memindahkan penduduk Jawa keluar pulau sebagai buruh perkebunan, membuka jalur asimilasi budaya antar suku. Bagian kedua yaitu bagian subjudul ke B tentang organisasi pergerakan nasional. Garis waktu perjuangan nasional. Pada tahun 1908, Budi Utomo berdiri menandai lahirnya pergerakan kebangsaan modern pertama. Yang kedua pada tahun 1911 sampai dengan tahun 1912 lahirnya Sarekat Islam dan Indis Party yang bernuansa massa dan politik radikal. Yang ketiga yaitu pada tahun 1925 sampai dengan tahun 1927 berdirinya Perhimpunan Indonesia atau PI dan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Yang terakhir, keempat adalah tahun 1928 yaitu Kongres Pemuda II mencetuskan Kesepakatan Agung Sumpah Pemuda. 1. Budi Utomo pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Awal kebangkitan nasional. Didirikan oleh Dr. Stomo dan para mahasiswa Stopia atas dorongan ideologis Dr. Wahidin Sudirohusodo. Organisasi ini mengutamakan program peningkatan pendidikan, pengajaran, dan pemajuan kebudayaan Jawa, Madura secara damai. Tanggal berdirinya Budi Utomo kini diperingati secara nasional sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Karakter perjuangan Budi Utomo. Yang pertama, sifat moderat dan kooperatif, yaitu menghindari konfrontasi langsung dengan pemerintah kolonial Belanda guna menjaga keberlangsungan organisasi. Yang kedua, fokus kultural awal, yaitu semula hanya merekrut kalangan bangsawan Jawa dan Madura sebelum akhirnya membuka diri secara luas bagi seluruh rakyat Hindia. Yang ketiga adalah pelopor transformasi, yaitu membuka pintu gerbang sejarah bagi pendirian organisasi kemasyarakatan modern selanjutnya di Indonesia. 2. Sarekat Islam atau SI, organisasi massa terbesar. Bermula dari Sarekat Dagang Islam atau SDI yang didirikan oleh Haji Saman Hudi pada tahun 1911 di Solo untuk melindungi pedagang batik muslim dari persaingan Tionghoa. Di bawah kepemimpinan karismatik H.O.S. Djokro Aminoto, nama organisasi diubah menjadi Sarekat Islam atau SI agar dapat merangkul seluruh lapisan masyarakat Bumiputra lintas profesi. Transformasi SDI menjadi Sarekat Islam. Di sini ada 3 kolom, ada aspek perbandingan, ada Sarekat Dagang Islam tahun 1911, dan ada kolom Sarekat Islam tahun 1912. Aspek perbandingannya adalah fokus utama Sarekat Dagang Islam yaitu ekonomi dan perlindungan pedagang muslim,
Sedangkan Sarekat Islam yaitu sosial, politik, agama, dan ekonomi luas. Aspek perbandingan yang kedua ada keanggotaan. Sarekat dagang Islamnya adalah terbatas pada kalangan saudagar atau pengusaha batik, sedangkan Sarekat Islam yaitu terbagi atau terbuka bagi seluruh rakyat muslim bumi putra. Aspek perbandingan yang ketiga ada gaya perjuangan. Sarekat dagang Islam gaya perjuangannya adalah kooperatif lokal, defensif dagang. Sedangkan gaya perjuangan Sarekat Islam yaitu nasionalis, kritis terhadap kebijakan kolonial Belanda. Perpecahan internal Sarekat Islam. Sarekat Islam Putih dipimpin oleh Cokro Aminoto, Kiai Haji Agus Salim, dan Abdul Muiz, berlandaskan ideologi perjuangan murni Islam dan nasionalis religius kooperatif. Sedangkan Sarekat Islam Merah dipimpin oleh Semaun dan Darsono di Semarang, terpengaruhi infiltrasi sosialis Marxis atau ISDV yang kemudian melahirkan Partai Komunis Indonesia. 3. Indies Party tahun 1912. Partai politik radikal pertama. Didirikan di Bandung oleh tokoh legendaris 3 serangkai, yaitu yang pertama Dowes Dekker, yang kedua ada Jipto Mangunkusumo, dan yang ketiga ada Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara. Organisasi ini secara tegas mengusung semboyan radikal patriotik, yaitu Hindia untuk orang Hindia, menuntut kemerdekaan penuh Hindia Belanda. Gagasan dan akhir Indies Party. Yang pertama nasionalisme Hindia, yaitu menolak penggolongan rasial kolonial dan mengkampanyekan persatuan etnis asli pribumi dan Indo-Eropa. Yang kedua yaitu kritik keras pemerintah esai Suwardi Suryaningrat yang terkenal "Seandainya Aku Seorang Belanda", menyindir rencana perayaan kemerdekaan Belanda. Yang ketiga, Bennett dan pengasingan. Belanda menganggap IPI sebagai organisasi berbahaya, membubarkan pada tahun 1913 dan mengasingkan ketiga pendirinya. 4. Partai Komunis Indonesia atau PKI. Lahirnya ISDP dibentuk semula sebagai ISDP pada tahun 1914 oleh Snevliet, penganut Marxis asal Belanda. Transformasi menjadi PKI pada tahun 1924, resmi berganti nama menjadi Partai Komunis Indonesia untuk menegaskan arah politik radikalnya. Strategi non-kooperasi ekstrim, yaitu memilih konfrontasi bersenjata dan pengerahan pemogokan kaum buruh perkebunan untuk menentang kekuasaan kolonial. Pemberontakan PKI dan reaksi Belanda. Di sini ada tahun 1926, peristiwa utamanya yaitu pemberontakan bersenjata PKI di wilayah Banten dan Jawa Barat. Dampak dan kebijakan kolonial Belanda yaitu pasukan Belanda meredam gerakan dengan cepat karena kurangnya koordinasi aksi militer PKI. Tahun 1927, peristiwa utamanya yaitu aksi pemberontakan bersenjata lanjutan menjalar ke wilayah Sumatera Barat. Dampak dan kebijakan kolonial Belandanya adalah penangkapan massal, pembatasan ketat pers. Ribuan anggota diasingkan ke Camp Boven di Goel, yaitu Papua. 5. Partai Nasional Indonesia atau PNI. Era nasionalisme sekuler. Didirikan di Bandung pada tanggal 4 Juli tahun 1927 oleh Insinyur Soekarno bersama para tokoh nasionalis dari Algemene Studi Club. PNI berlandaskan asas Marxisme, yaitu sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi demi membela kaum proletar atau rakyat miskin, dengan tujuan mencapai Indonesia merdeka sepenuhnya.
Strategi politik non-koperasi PNI. 1. Mandiri dan berdikari. PNI menolak keras bekerja sama non-koperasi dengan dewan kolonial seperti Volksraad. Mereka mengandalkan kekuatan internal bangsa dan persatuan nasional. Yang kedua adalah tindakan tegas kolonial. Popularitas Soekarno yang melonjak memicu ketakutan Belanda. Pada tahun 1929, Soekarno ditangkap dan diadili, di mana ia menyampaikan pidato pembelaan ikonik, Indonesia Menggugat. 6. Perhimpunan Indonesia PI. Diplomasi pergerakan dari Eropa. Didirikan oleh mahasiswa Indonesia di Belanda, awalnya bernama Indische Vereniging pada tahun 1908. Sejak tahun 1925 di bawah kepemimpinan Muhammad Hatta, namanya diubah menjadi Perhimpunan Indonesia. PI menjadi pelopor penggunaan nama suci Indonesia sebagai identitas pemersatu bangsa di panggung diplomasi internasional. Manifesto Politik PI 1925. Satu bangsa Indonesia yang bersatu, menyingkirkan perbedaan kedaerahan, harus berjuang secara mandiri demi kemerdekaan tanpa bantuan penjajah. Kutipan Perhimpunan Indonesia Belanda tahun 1925. 7. Dinamika organisasi kedaerahan. 1. Trikoro Darmo didirikan tahun 1915 di Batavia, beranggotakan pemuda Jawa menjadi cikal bakal organisasi Jongjapa. 2. Jong Sumatranen Bon, wadah pemuda Sumatera yang berdiri tahun 1917, melahirkan tokoh besar seperti Muhammad Hatta dan Muhammad Yamin. 3. Jong Ambon dan Minahasa, yaitu mempersatukan pemuda luar Jawa untuk ikut andil merumuskan persatuan nasional dalam gerakan kebangsaan. 8. Lahirnya Sumpah Pemuda tahun 1928. Konsolidasi Pemuda Indonesia. Melalui Kongres Pemuda II pada tanggal 27 sampai dengan tanggal 28 Oktober tahun 1928 di Batavia, organisasi kedaerahan meleburkan diri demi cita-cita besar persatuan. Ikrar Keramat, Sumpah Pemuda dideklarasikan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Lagu Indonesia Raya karya W.R. Supratman juga pertama kali diperdengarkan. Gerakan Pendidikan dan Perempuan. R.A. Kartini dan Kartini Pons, pelopor perjuangan emansipasi perempuan pribumi melalui surat pemikiran dan pembukaan akses pendidikan dasar. Dewi Sartika, Sekolah Keutamaan Istri, mendirikan sekolah kejuruan khusus perempuan di Bandung sebagai sarana pemberdayaan kecakapan hidup. Kongres Perempuan Indonesia I pada tahun 1928 dilaksanakan di Yogyakarta pasca Sumpah Pemuda, menegaskan hak-hak sipil, pendidikan, dan kesejahteraan ibu atau anak. 9. Organisasi Muhammadiyah, Modernisme dan Pembaharuan Islam, didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November tahun 1912 di Yogyakarta. Muhammadiyah fokus mengikis praktik TBC, yaitu tahayul, bid'ah, surafat, melalui pemurnian ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Organisasi ini berkontribusi masif mendirikan jaringan sekolah modern, panti asuhan, dan rumah sakit di Nusantara. Nahdlatul Ulama atau NU tahun 1926. Penjaga tradisi keagamaan, didirikan di Surabaya pada tanggal 31 Januari tahun 1926 oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari.
lahir sebagai wadah ulama tradisionalis untuk mempertahankan mazhab fikih al-sunnah wal jamaah. Nasionalisme religius. NU memainkan peran besar menentang penjajahan dengan pilar pesantren, membina karakter cinta tanah air, yaitu hibul waton minal iman, serta melindungi kedaulatan umat di perdesaan. Sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan dan diskusi. Bagaimana relevansi perjuangan organisasi pergerakan nasional di masa lalu terhadap persatuan bangsa kita hari ini? Silakan tuliskan jawabannya di kolom komentar dan jadikan kolom komentar sebagai forum diskusi kita. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu kita semua dalam mempelajari pelajaran sejarah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.